searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Masuk gak suaranya? Oke teman-teman, saat ini kita melintasi jalan bypass Mandalika. Jadi jalan ini adalah jalan yang sangat baru di Pulau Lombok. Sebelumnya ada jalan bypass yang sudah dibangun sama persis seperti jalan bypass Mandalika ini, yaitu jalan yang menghubungkan antara Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat. Dan sekarang kita akan melintasi jalan ini hingga ke 0 km atau ke depan Bandara Internasional Lombok. Nah, saat ini saya berada di kilometer yang keempat, artinya 4 kilo lagi kita akan sampai di Bandara Internasional Lombok. Saat ini pengerjaan jalan bypass Mandalika masih dalam tahap pengerjaan, yaitu di bagian-bagian finishing seperti di pengecetan bagian marka jalan. Di sini sudah terlihat rampung, dan penanaman pohon di bagian median jalan juga sudah terlihat di sini teman-teman, yaitu pohon palem. Sedangkan untuk pemasangan PJU atau penerangan jalan umum belum dilakukan di semua titik, baru di beberapa titik, yaitu di setiap overpass. Jadi untuk sementara pemasangan PJU baru dipasang di bagian overpass saja. Nah, untuk diketahui, jalan bypass Mandalika ini nantinya akan memiliki 4 jalur. Namun saat ini yang diprioritaskan untuk selesai pada tahun ini yaitu jalur cepat yang kita lewati saat ini. Sedangkan untuk jalur lambatnya berada di sebelah kiri yang masih berupa tanah, namun sudah terbentuk badan jalannya. Kabarnya akan diselesaikan pada tahun 2022 ya. Nah, saat ini cuaca di sini cukup mendung, namun masih terlihat cerah di layar kamera. Oke, sebentar lagi kita akan melewati overpass yang kedua dari total overpass. Kalau nggak salah ada 11 atau 12 overpass sepanjang 17,3 km. Nah, di sini teman-teman, di bagian overpass yang kedua sudah dilakukan pemasangan PJU, terlihat rapi dan sangat bagus, dan beberapa rambu lalu lintas juga sudah dipasang. Nah, di sini ada keterangan ya, jalan ini menuju kemana. Di sini ada airport, terus ada Kota Mataram. Oke, sudah terlihat sangat rapi. Di bagian tengah atau median jalan masih ada beberapa pengerjaan yang masih diselesaikan. Rencananya pada tanggal 15 Oktober akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Oke, kita sudah berada di kilometer yang kedua. Artinya 2 km lagi kita akan sampai di Bandara Internasional Lombok. Untuk diketahui juga bahwa jalan bypass Mandalika ini memiliki 2 bundaran, yaitu di 0 km dan di kilometer yang ke-17. Jadi bundaran ini akan mengkoneksikan ke beberapa jalur. Seperti di 0 km akan mengkoneksikan antara Bandara Internasional Lombok, terus kawasan Mandalika, kemudian Kota Mataram, dan Pelabuhan Lembar sebagai pelabuhan penyeberangan
untuk kapal-kapal. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di overpass yang pertama. Sebentar lagi akan sampai di Bandara Internasional Lombok dan kita akan melewati sebuah bundaran yang ada di depan Bandara Internasional Lombok. Oke, kita pelankan kendaraan karena masih banyak pekerja yang sedang bekerja di jalan ini. Nah, teman-teman, sudah mulai terlihat bundaran yang ada di depan Bandara Internasional Lombok. Rambu-rambu juga sudah terpasang di depan kita ini. Ada keterangan jika lurus Kota Mataram, belok ke kanan bandara, dan belok ke kiri Sengkol. Sengkol juga bisa tembus ke kawasan Mandalika. Pengerjaan terus dilakukan. Di sebelah kanan ini masih penanaman rumput. Oke, kita masuk ke dalam bundaran. Kita akan mencoba untuk mengitari bundaran ini, teman-teman, satu kali putaran. Terlihat sudah rapi. Pengecetan kenstin di sebelah kanan maupun kiri sudah dilakukan. Nah, ini jika kita lurus menuju ke gerbang Bandara Internasional Lombok, di sebelah kanan ini sudah ada tulisan Welcome Lombok. Nanti jika ada waktu kita akan review juga. Oke, satu putaran kita sudah mengitari bundaran ini. Selanjutnya saya akan menuju ke Kota Mataram. Nanti rencananya mau menerbangkan drone di Kota Mataram untuk melihat suasana Kota Mataram dan menunjukkan hotel-hotel yang ada di Kota Mataram maupun pusat perkotaan Kota Mataram. Oke, kita isi bensin dulu ya. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di Kabupaten Lombok Barat dan di depan kita ini adalah sebuah bundaran yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang mengkoneksikan antara Lombok Barat dan Kota Mataram maupun dengan Bandara Internasional Lombok. Dan saat ini saya akan menuju ke Kota Mataram melewati jalan bypass yang sama persis seperti jalan bypass Mandalika. Memiliki 4 jalur dan kelebaran kurang lebih 50 meter juga. Memiliki juga jalur cepat maupun jalur lambat. Oke, sekarang kita sudah berada di jalur cepatnya, yaitu khusus roda 4 ataupun roda yang lebih. Dan di sebelah kiri terlihat roda 2 gunakan lajur lambat. Artinya di sebelah kiri ini khusus untuk sepeda motor maupun kendaraan yang beroda 3. Jalan ini menghubungkan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram. Namun saya kurang tahu berapa total panjang jalan tersebut. Memiliki 4 atau 5 overpass. Sedangkan jalan bypass Mandalika memiliki 12 overpass. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui seperti apa perbandingan antara jalan bypass Mandalika dengan jalan bypass yang ada di Lombok Barat dan Mataram ini, seperti inilah kondisinya saat ini. Pemandangan di sini tidak jauh berbeda dengan jalan bypass Mandalika, yaitu area persawahan dan perbukitan yang ada di depan kita ini. Dan
sejauh ini pembangunan di sepanjang jalan bypass ini yang banyak terlihat yaitu pembangunan perumahan-perumahan BTN. Sedangkan untuk pembangunan toko ataupun ruko pastinya di jalan bypass seperti ini kurang cocok mungkin ya, karena seperti yang kita ketahui jalan ini tidak memiliki akses untuk berputar arah di bagian kanan, hanya menggunakan overpass seperti yang ada di bawah kita ini. Jadi untuk pertokoan ataupun sejenisnya kurang cocok, hanya cocok untuk area-area perumahan. Nah, sama persis di sini hati-hati kendaraan dari lajur kiri. Sama seperti jalan bypass Mandalika juga seperti itu. Nah, di depan ini ada rambu-rambu roda 2 dan 3 gunakan lajur lambat. Banyak teman-teman yang bertanya, apa maksudnya jalur lambat, jalur cepat di jalan bypass Mandalika? Nah, seperti inilah nantinya jadinya jalan bypass Mandalika ketika sudah benar-benar dioperasikan. Yang membedakan mungkin dari PJU ya, di sini terlihat di sebelah kiri PJU-nya menggunakan kabel yang menggelantung di atas, jadi terlihat kurang rapi. Sedangkan di jalan bypass Mandalika nantinya akan menggunakan kabel tanam sehingga tidak terlihat semerawut. Yang di bagian tengah ini sudah bagus, menggunakan kabel tanam, tidak terlihat kabel yang bergelantungan. Kemudian di bagian median jalan juga sudah bagus sekali, banyak tanaman-tanaman yang ditanami. Sama juga dengan jalan bypass Mandalika, jalan ini juga memiliki 2 buah bundaran yang ada di ujung dan di pangkal. Dari tadi kita melewati bundaran dan di depan nanti juga akan melewati bundaran. Bagi teman-teman yang ingin melihat bentuk dan rupa dari jalan bypass ini dari kamera udara, saya pernah mengupload beberapa waktu lalu. Bisa teman-teman cek di video saya. Nah, kali ini saya akan menyuguhkan pemandangan dari kamera darat agar teman-teman memiliki bayangan nantinya ketika berkunjung ke Pulau Lombok. Tidak jauh lagi kita akan sampai di bundaran, artinya kita akan sampai di Kota Mataram. Nanti kita akan melewati sebuah gerbang yang menjadi salah satu ikon Kota Mataram, yaitu gerbang bernama Tembola. Tembola itu artinya di Pulau Lombok adalah sebuah alat untuk penutup saji makanan. Mungkin teman-teman ada yang mengetahui tembola itu seperti apa. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini dia. Ini adalah penutup makanan khas Pulau Lombok. Namun saat ini sudah jarang digunakan karena seiring berkembangnya waktu, jadi penutup saji makanan sekarang kebanyakan menggunakan plastik. Sedangkan yang ini menggunakan anyaman dari apa ya? Saya kurang tahu, dari daun-daunan pokoknya. Jalan di sini cukup sangat-sangat lenggang, jadi jauh dari kata kemacetan. Berbeda dengan kota-kota besar di seluruh Indonesia yang memiliki jalan macet. Namun di Kota Mataramnya sendiri mungkin sedikit berbeda, sedikit lebih ramai dari jalan bypass karena ini berada di sisi luar dari Kota Mataram. Oke teman-teman, terlihat di depan ini sebuah tembola atau pintu gerbang untuk masuk ke Kota Mataram, berbentuk setengah lingkaran dan memiliki corak warna-warni seperti pelangi. Welcome to Mataram.
Selanjutnya di depan kita akan melewati sebuah bundaran. Di sini juga terdapat sebuah monumen, namanya Monumen Mataram Metro. Di atasnya terdapat apa itu? Di atasnya terdapat kerang yang berisi mutiara, melambangkan di Pulau Lombok ini pengrajin mutiara sangat banyak. Oke, kita akan masuk ke bundaran. Sampai jatuh guys. Baik, kita benarkan kamera dulu ya, karena kamera saya jatuh. Berhenti sebentar. Ya. Nah, sekarang kita sudah benar-benar masuk di Kota Mataram. Cuaca di sini juga sama seperti di area bypass Mandalika. Teman-teman bisa melihat seperti ini suasana dari jalan di Kota Mataram, tidak macet namun ramai lancar lah, bisa dibilang seperti itu. Bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang apa sih itu Kota Mataram, jadi Kota Mataram itu adalah kota provinsinya Nusa Tenggara Barat yang berada di Pulau Lombok. Jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 2 pulau, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, di Pulau Lombok ini ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kota Mataram. Kemudian Pulau Lombok dibagi menjadi 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Barat. Ada 4 kabupaten dan 1 kota media, yaitu Kota Mataram. Untuk perhotelan di Kota Mataram juga sangat memadai, cukup banyak. Jadi jangan khawatir jika nanti teman-teman ingin berkunjung ke Pulau Lombok untuk menonton MotoGP ataupun WSBK ketika kehabisan penginapan di Kuta Mandalika, bisa juga mengambil penginapan di Kota Mataram, karena jarak yang akan ditempuh dari Kota Mataram ke KEK Mandalika kurang lebih 1 jam ketika jalan bypass Mandalika sudah rampung, jadi lebih menghemat waktu. Oke, tetap ramai lancar, tidak ada kemacetan. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my 3rd second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove.
we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and it's you and we go back and forth every time, waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side.